شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan terjemahnya ya, nanti kalau nanya matannya boleh kalau kepingin lebih mendalami lagi. Cobaan itu akan senantiasa bersama orang yang beriman. Nih, tolong catat garis bawah. Nek jenengan urung beriman ora bakal dicoba. Kalau dengan nggak pernah dicoba oleh Allah, nggak dapat musibah dari Allah, dipertanyakan imannya. Ma zayalul bala, ya kata beliau, bil mu'minin wal mu'minat fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khoti. Cobaan itu akan senantiasa bersama orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, baik berkaitan dengan dirinya, anaknya, ataupun hartanya, sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini Hasan Sahih ya. Kok punya keluarga nih Mas Sirin, adem ayem, bojone orang nyeleneh umpamane, kuwi kepenaan suaminya. Terus lagi sang istri, suaminya nggak ngesuhke istri, gak diuti ke jenenge. Abiknya, uminya bagus, adem-adem, boleh jadi anaknya. Ini bagi orang yang sudah beriman. Makanya jangan nanti tatkala di luar sana ngomong sama seseorang, lah dene bapake kiai, wanake dene kakunge kiai, ustad, wedone, ndak boleh. Ya, nggak boleh madani. Karena ujian itu akan ada yang diawali tatkala kita sudah betul-betul imannya benar. Kalau imannya belum benar, nggak bakal diuji sama Allah. Masih kok? Ya, jadi nyantai aja. Tatkala diuji itu nyantai aja. Kalau kemarin bahasa saya, hidup itu dijalani, dan hidup itu bukan jadi beban. Salah besar kalau hidup jadi beban. Hidup itu dijalani. Karena apa? Tugas seorang manusia tatkala sudah akhir balik apa? Tugasnya apa? Ya beribadah kepada Allah. Kalau kita sudah ibadah dengan baik, apa haknya kita? Tidak disiksa sama Allah. Baik di dunia, apalagi di akhirat. Faedah hadis tersebut, Bapak Ibu, ya, hadis ini memberikan faedah-faedah berharga untuk kita semua tentunya. Yang pertama, pelajaran berharga bahwa musibah dan ujian itu merupakan sunatullah yang berlaku atas para hamba. Karena ini saya pentokkan sekalian biar nggak nanya-nanya lagi. Hidup itu sendiri adalah ujian. Kalau kalian nggak mau ujian, ojo urip. Ya. Kemudian yang kedua, siapa saja yang sudah menyatakan dirinya beriman, maka dia pasti akan mendapatkan cobaan dan ujian. Hal ini juga ditegaskan di dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Monggo dicek yang bawa Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akhasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun.
Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengucapkan kami beriman, sementara mereka tidak akan mendapatkan cobaan dan ujian? Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, musibah dan ujian yang dialami seorang muslim, seorang mukmin itu bermacam-macam. Ada kalanya berkaitan dengan dirinya, anaknya, keturunannya, ataupun harta benda yang dimilikinya, dan kabar gembira akhir bahagia itu adalah bagi orang yang bersabar dalam menghadapi semua itu. Sabar, sabar, dan sabar. Kalau nggak bisa berbicara yang manfaat, maaf nih, saya juga belajar gitu ya, nggak bisa berbicara yang manfaat, lebih baik yasmut, meneng. Dia anak kok jengkel ke wae, neng noai. Ya, kalau sudah dikasih penjelasan yang hak dan yang batil masih neng noai, yasmut apa? Contohnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Pamanda itu sayangnya sama Rasulullah kayak mana? Rasulullah sayangnya sama Pamanda Abud seperti apa? Tetapi karena takdir sudah mendahului, dia diwafatkan Allah dalam keadaan kafir, ya tidak bisa ngapa-ngapain Rasulullah. Beliau mendoakan agar diampuni dosanya sebelum meninggal tatkala ajal tiba, doakan kepada Allah. Akhirnya Rasulullah ditegur, turun ayat, urusan umat, hei Muhammad, itu bukan urusanmu, itu hak prerogatifku, hak Allah. Mau aku selamatkan, aku kasih hidayah ataupun tidak, itu hakku. Dan kalian tidak punya hak itu. Kewajiban kalian mentabligh. Maka para nabi, para rasul, di antara salah satunya memiliki sifat tabligh, menyampaikan, bukan memberikan hidayah.